مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya, karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memudahkan kita untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu, untuk menghadiri taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Kita masih dalam pembahasan kitab At-Tahsil fi Thalabil Ilmi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizallahu taala. Masih dalam prinsip dasar yang keempat dari prinsip dasar menuntut ilmu, yaitu disebutkan oleh Fadilatul Syekh bahwa prinsip dasar yang keempat ini yang sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu ketahui, pahami adalah bahwa yang namanya ilmu adalah Al-Quranul Karim, firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas yang sahih. Ini merupakan prinsip dasar yang keempat. Bahkan bukan hanya dasar yang perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu, bahkan ini merupakan hal yang paling dan sangat mendasar yang sepatutnya bagi setiap muslim untuk memahami dan mengetahuinya. Bahwa setiap muslim, kaum muslimin mesti memahami bahwa yang namanya ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas yang sahih. Bahwa yang namanya sumber kebenaran adalah Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW, ucapan sahabat dan ijma' yang sahih. Dalam masalah ibadah, dalil yang disepakati di atasnya ditambah dengan qiyas yang sahih. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar, yang sepatutnya bagi seorang muslim untuk memahami dan mengetahuinya. Kemudian kita masih dalam pembahasan prinsip ini. Dibangun di atas prinsip ini kemarin bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dari sini difahami man fassara al-Qur'ana awil haditha wa ta'awwalahu ala ghairi tafsiril ma'rufi 'anis sahabati wa tabi'in fahuwa muftarin 'ala Allah. Kita telah mengetahui bahwa sumber pengambilan keyakinan seorang muslim, sumber pengambilan tata cara amalan ibadah seorang muslim, bahwa yang namanya ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, man fassara al-Qur'ana awil haditha, siapa yang menafsirkan Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'awwalahu ala ghairi tafsiril ma'rufi 'anis sahabah, dan mentakwilnya dan menafsirkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan penafsiran yang tidak dikenal oleh para sahabat, wa tabi'in, dan oleh para tabi'in, fahuwa muftarin 'ala Allah, maka dia telah berdusta sama Allah Subhanahu wa taala, sekalipun benar tafsirnya. Misalkan seorang kemudian dia menyimpulkan, dia berpendapat dari teks Al-Quran yang dibacanya, menurut saya ini maknanya adalah begini dan demikian, menurut saya makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ini dan itu. Kemudian ternyata di kemudian hari dicocokkan, ternyata benar sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Dan dia awalnya memahami Al-Quran dan Sunnah berasal dari akalnya, berasal dari perasaannya. Menurut saya begini ayat ini maksudnya, ternyata benar.
apa yang dilakukan oleh orang ini adalah tergolong cara yang keliru sekalipun hasilnya benar. Maka yang dilihat bukan hasilnya, namun yang dilihat adalah tata caranya. Bagaimana proses memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut, sekalipun ternyata hasil akhirnya sama. Apalagi kemudian sudah tata caranya salah, hasilnya beda lagi, maka ini batil. Dan yang semacam ini, baik yang kesimpulannya sama namun prosesnya berbeda, ini dengan akalnya sendiri, ini dengan hanya mengandalkan perasaannya, bahkan ini hanya dengan mengandalkan bahasa Arab yang dimilikinya, dan dia tidak mengerti bagaimana pemahaman para salaf, kemudian dicocokkan ternyata sama, maka orang ini tergolong muftarin ala Allah, maka dia adalah orang yang berdusta sama Allah Subhanahu wa taala. Mulhidun fi ayatillah, dan dia adalah orang yang mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Muharrifun lil kalimi an mawadhi'ihi, orang ini adalah orang yang menyelewengkan makna ayat dari makna yang sebenarnya. Wa hadza fathun li babiz zandaqah wal ilhad, dan kalau pintu ini dibiarkan terbuka, maka ini dapat membuka pintu kemunafikan, kezindikan, dan pintu kekafiran. Kalau setiap orang bebas menafsirkan ayat Al-Quran dengan akalnya, kalau setiap orang bebas kemudian memaknai Al-Quran dan hadis dengan perasaannya, karena dia adalah seorang intelektual, misalkan dia adalah seorang akademisi, kemudian dia berbicara tentang ayat Al-Quran, menurut saya makna firman Allah ini adalah ini. Kalau dilihat dari kejadian alam yang semacam ini sesuai dengan firman Allah yang ini. Padahal itu tidak dikenal di kalangan para sahabat. Padahal para sahabat, para tabi'in tidak pernah memahami sebagaimana yang dipahami oleh orang ini. Maka ini dapat membuka pintu kezindikan. Dan awal mula kezindikan, kemunafikan, liberalisme, ini bermula dari sini awalnya. Oh, ternyata yang namanya agama itu hanya seperti baju saja. Kalau orangnya menjaga rapi bajunya, maka kan bersih. Begitulah keadaan agama. Agama ini hanya sebagai kendaraan saja, tujuannya sama. Ingin muslim, ingin ini, ingin itu. Selagi dia berbuat baik, maka dia masuk dalam surga. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, dalam surat ini, dalam surat itu. Subhanallah. Apakah penafsiran Anda ini sebagaimana difahami oleh mereka para sahabat? Maka akhirnya terbukalah pintu liberalisme. Maka yang namanya agama ini, agama apa saja itu bisa masuk ke dalam surga. Ini merupakan keyakinan yang batil, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Ini awalnya. Wa huwa ma'lumul butlani bil ittirar min dinil Islam, dan ini telah diketahui akan batilnya, akan bahayanya terhadap agama Islam kalau pintu ini dibuka begitu saja. Sehingga bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quranul Karim, terkhusus dalam bab-bab yang berkaitan dengan keyakinan seorang muslim, seorang mukmin, maka harus dilihat bagaimana para sahabat, para tabi'in itu memahaminya. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika muncul akidah-akidah yang sesat menyimpang. Maka pertanyaan pertama, apakah yang engkau dakwahkan ini diketahui oleh sahabat, diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat? Ketika dikatakan tidak, lantas bagaimana bisa kok keyakinanmu ini hanya diketahui olehmu, sedangkan Rasul dan para sahabatnya tidak mengetahuinya? Kemudian kau mengklaim bahwa ini merupakan keyakinan yang benar. Akhirnya terdiam. Iya ya. Mana mungkin ada sebuah keyakinan yang dianggap benar, yang Rasul dan para sahabatnya tidak mengetahuinya? Kan ini aneh. Kemudian akhirnya berganti. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Coba beri kesempatan sekali lagi. Maka pertanyaannya masih sama. Dia mengemukakan sebuah keyakinan yang batil, yang menyelisih jalannya Ahlussunnah. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, menjadikan tolak ukur timbangan kebenaran al-haq adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah diketahui oleh Rasulullah dan sahabatnya keyakinan ini? Kemudian orang menyimpang ini mengatakan, iya diketahui. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah keyakinan yang engkau yakini, yang kau anggap benar, yang kau klaim bahwa Rasul dan para sahabatnya ketahui ini didakwahkan oleh mereka? Dan sebagaimana engkau dakwahkan manusia agar mereka kemudian berkeyakinan sebagaimana keyakinanmu? Kemudian dia menjawab tidak. Rasul dan para sahabatnya tidak mendakwakan keyakinan ini. Lah, kemudian bagaimana bisa dikatakan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan yang benar? Rasul dan para sahabatnya tidak mendakwakan keyakinan ini. Kalau tahu, kemudian orang ini kemudian mendakwakan keyakinan ini, bahkan memaksa para alim ulama untuk berkeyakinan seperti keyakinannya. Sehingga dari sini tolak ukur kebenaran adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, yang Al-Quran dan Sunnah itu difahami dengan pemahaman para salaf dalam bab keyakinan terutama. Kemudian ijma' dan juga qiyas yang sahih.
Maka ikhwan fillah azakumullah, maka inilah yang disebut dengan ilmu. Prinsip ini pegang baik-baik, dan ini merupakan sesuatu yang sangat amat mendasar yang seharusnya sepatutnya bagi seorang muslim untuk memahami dan mengetahuinya. Maka jangan sampai tertipu kalau kita mendapati ada orang-orang yang Masya Allah, dia terlihat memiliki kelebihan, namun ternyata dia tidak berjalan di atas jalan ini, tidak berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak berjalan di atas pemahaman para sahabat. Maka jangan tertipu dengan orang-orang semacam ini. Oh, itu Masya Allah ada orang yang ahli tirakat. Setiap malam, di malam-malam tertentu, dia bertapa di pinggir-pinggir laut misalkan. Ternyata dia bisa terbang misalkan. Jangan tertipu dengan semacam ini. Oh, ini orang hebat, ini orang sakti ini. Masya Allah, ketika ada orang yang kesurupan, baru juga dia datang, setannya langsung memohon ampun, ampun misalkan. Jangan tertipu dengan orang-orang semacam ini. Kalau dia tidak berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para sahabat, maka orang ini adalah orang yang batil. Jangan tertipu, apalagi di zaman belakangan ini Masya Allah sangat banyak sekali. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma', apabila engkau melihat ada seorang lelaki yang dia berjalan di atas air. Kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air di hari ini, wah udah takjub. Masya Allah, ini orang-orang hebat ini. Langsung dimintain doanya, langsung airnya itu minta supaya dipegangi oleh dia, supaya nanti, wah ini mujarab ini. Nah, ini mujarab, ini bisa mengobati ini dan itu dan sebagainya. Kenapa? Orangnya sakti, bisa jalan di air. Maka kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma', apabila engkau melihat seorang lelaki berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, dan terbang di udara. Kalau misalkan ada orang yang terbang di udara, maka kata Imam Syafi'i, fala tusaddiquhu, maka jangan dulu engkau benarkan dia. Wala taghtarru bihi, dan janganlah kalian tertipu dengan orang-orang semacam ini. Oh Masya Allah, ini sakti, ini bisa berjalan di atas air. Wah dia hebat, dia bisa terbang, melayang ke angkasa. Ini orang hebat ini. Maka kata Imam Syafi'i, jangan benarkan dia dulu dan jangan tertipu dengannya. Hatta ta'lamu mutaba'atahu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau tahu bahwa dia adalah orang yang benar-benar mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan tertipu. Apalagi orang-orang belakangan misalkan, oh itu Masya Allah dicelupkan air dengan jarinya, kemudian orang yang tadinya lumpuh bisa sembuh. Wah ini orang hebat ini. Maka jangan tertipu dengan orang-orang semacam ini. Apalagi kita berada di akhir zaman. Bagaimana kalau misalkan kita tertipu dengan orang-orang semacam ini, berpenampilan misalkan dengan penampilan seorang ulama, kemudian dia melakukan hal semacam ini, dan kita tahu bahwa dia tidak berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita tertipu. Maka bagaimana ketika nanti Dajjal muncul? Dajjal lebih sakti daripada orang-orang semacam ini. Ketika Dajjal melewati sebuah tempat yang tandus, kalau Dajjal mengatakan suburlah, maka akan subur sekejap itu. Kalau dia melewati sebuah tanah yang kemudian subur, kemudian Dajjal mengatakan tanduslah, maka seketika itu juga tandus. Kalau kita tidak siap, bahkan kita tidak memahami dasar ini, maka kalau misalkan kita berada di zaman Dajjal itu muncul, maka niscaya kita akan terkena fitnahnya. Apalagi orang-orang belakangan kan begitu, mudah tertipu dengan hal-hal semacam ini. Begitu pula jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang Masya Allah ya rezekinya lancar ya, Masya Allah, yang dilihat oh itu adalah orang yang diridhoi. Berarti bukan begitu. Saya setelah hijrah, setelah bertaubat, hidup saya melarat ya. Maka jangan sampai tertipu dengan hal-hal semacam ini, karena namanya dunia ini memang menipu. Tolak ukurnya adalah al-haq, Al-Quran, Sunnah di atas pemahaman sahabat. Bukan berarti orang-orang yang kemudian lancar rezekinya dan dia berada di dalam kemaksiatan dan tidak berada di atas Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kalau begitu dia adalah orang yang benar. Lah saya setelah hijrah, setelah bertaubat, setelah taat ibadah, setelah ngaji malah melarat hidupnya. Bukan begitu tolak ukur kebenaran. Ini merupakan ujian. Apakah kita akan lolos dari ujian ini sehingga kita pun menjadi waliullah ataukah tidak? Sehingga dari sini seorang muslim harus memahami ini dengan baik. Jangan sampai tertipu dengan hal-hal semacam ini bagaimanapun bentuknya. Dengan kesaktianlah, dengan dunianya lancarlah, dengan inilah, dengan itulah. Karena tidak ada jaminannya kalau orang itu berada di atas Al-Quran dan Sunnah berarti dia harus menjadi orang kaya dan Allah pasti akan menjadikan orang kaya. Tidak. Kalau misalkan orang berjalan di atas jalan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, berarti dia, Allah akan jadikan dia orang yang sakti. Tidak, bisa terbang, tidak. Bukan itu tolak ukurnya, dan itu semua adalah ujian. Rasulullah SAW adalah pioner kebenaran. Rasulullah SAW adalah seorang Rasul kekasih
kekasih Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pas-pasan. Rasulullah SAW ketika dalam perang Uhud, wajahnya tertombak, terkena dengan panah hingga wajahnya pun berdarah-darah. Itu keadaan Rasulullah SAW. Maka jangan tertipu dengan hal-hal semacam ini dan bentuk-bentuk yang lain lagi. Yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kalau dia berjalan di atas jalan itu, maka dia adalah orang yang berada di atas kebenaran. Kalau misalkan orang itu tidak berjalan di atas jalan ini, sekalipun dia sakti, sekalipun dia begini dan begitu, maka dia bukan orang yang berjalan di atas jalan kebenaran. Maka ini merupakan prinsip yang sangat mendasar yang harus kita tanamkan dalam qalbu ini, sehingga jangan mudah takjub, sehingga jangan sampai tertipu kalau kita melihat ternyata dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, namun kaya, namun usahanya lancar, namun sakti, bisa ini, bisa itu. Jangan tertipu. Falaisa li ahadin an yata'awwal al-ayata awil haditha ala ma'nan yukhalifu mukhalafatan tadadul ma'na alladhi fassarahu bihi sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mentakwil ayat, untuk menafsirkan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW dengan makna yang berbeda, yang menyelisihi apa yang disebutkan, apa yang dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah SAW, terutama dalam masalah keimanan. Jangan kemudian seorang seenaknya menafsirkan ayat Al-Quranul Karim yang ternyata malah hasilnya bertentangan dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Qala Ibnu Rajab rahimahullah taala, al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, dan belakangan mulai banyak. Bukan hanya kemudian menimpa kepada awam kaum muslimin, bukan hanya itu. Bahkan kemudian mulai masuk kepada para akademisinya. Kalau misalkan akademisi orang-orang yang kemudian bergelut dalam bidang keislaman, mempelajari keislaman di universitas-universitas misalkan, di perguruan tinggi, kemudian mereka masuk lewat jalur ini, maka akan hancur nanti agama ini. Dan ini bukan hanya kemudian berlaku pada orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam saja, bahkan bukan hanya menimpa orang-orang awamnya, bukan, bahkan orang-orang yang sebagian mereka masuk ke dalam perguruan tinggi yang mereka adalah seorang akademisi, kemudian mereka terkena fitnah ini. Apa maksudnya? Mereka mulai menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan penafsiran yang tidak dikenal oleh para sahabat. Mereka menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya, dengan perasaannya. Sedangkan mereka para sahabat tidak pernah menafsirkan, tidak pernah memaknai, tidak pernah memahami ayat tersebut dengan pemahamannya. Kalau seorang itu tidak punya yang namanya ismu ruh, tidak tahu nama ruhnya, maka dia tidak akan bisa lolos dari pertanyaan alam kubur. Keyakinan ini dari mana? Itu ada dalilnya di dalam riwayat Muslim. Oh, ini ada dalilnya dari ayat Al-Quranul Karim. Ya, apa yang kau pahami, apakah difahami oleh para sahabat? Kalau misalkan seorang itu tidak tahu nama ruhnya, karena kita kan ini ada jasad, ada ruh. Nama saya ini, nama jasadnya adalah Iskandar. Nama ruhnya siapa? Tidak tahu. Engkau tidak akan bisa lolos nanti di alam kubur. Engkau tidak akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Keyakinan ini dari mana? Keyakinan ini bersumber dari mana? Oh, ini ada hadisnya, ini ada ayatnya. Apakah para sahabat memahami hal itu sebagaimana yang kau pahami? Maka kalau pintu ini dibuka, dibiarkan begitu saja, maka akan mengarahkan seorang itu, akan menghantarkan seorang itu kepada jalan atau pintu-pintu kemunafikan. Sehingga tidak boleh bagi seorang pun untuk kemudian mentakwil, menafsirkan ayat Al-Quranul Karim, siapapun dia, dengan perasaannya, dengan akalnya, dengan penafsiran tidak dikenal oleh para sahabat. Lalu bagaimana kalau ingin memahami Al-Quran? Lihat ayatnya. Kalau misalkan ayat itu memang dan misalkan kita muncul dengan makna-makna yang keliru, maka lihat penafsiran para sahabat. Sekarang sudah mudah. Tinggal lihat saja bagaimana para sahabat menafsirkan ayat tersebut dan sebagainya, terutama dalam masalah keyakinan. Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala mengatakan, wa fi zamanina qultu wa fi zamanina aukadu. Bahwasanya Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali setelah menjelaskan tentang urgensi mencatat ucapan salaf, ketika tentang menjelaskan tentang pentingnya seorang itu memahami, mengetahui ucapan salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam sebuah permasalahan, maka Imam Ibnu Rajab al-Hanbali mengatakan, maka di zaman kita ini, aku katakan bahwa di zaman kita ini lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan untuk apa? Yata'ayyanu kitabata kalami a'immatis salafi al-muqtada bihim ila zamani Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid.
bahwasanya seorang itu sepatutnya bagi setiap orang untuk mengetahui, untuk mencatat ucapan-ucapan para ulama salaf al-muqtada bihim, yang diteladani ila zamani Syafi'i wa Ahmad wa Isa wa Abi Ubaid, dari para sahabat sampai zamannya Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abi Ubaid. Ini merupakan urgensinya, pentingnya untuk seorang itu mengetahui apa pendapat salaf dalam sebuah permasalahan. Sehingga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, di zaman kita perlu seorang itu untuk mencatat ucapan para salaf, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, ucapan para tabi'ut tabi'in, hingga ucapan para imamatul arba'ah, hingga mengetahui kemudian apa maksud dari ayat atau hadis yang dibawakan tersebut. Wal yakunil insanu ala hadarin, dan hendaknya seseorang itu berhati-hati mimma hadatsa ba'dahum, terhadap apa yang terjadi setelah zaman mereka. Seorang mesti berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan yang baru, perbuatan-perbuatan yang diadakan setelah zaman mereka, para salaf, dan para salaf kemudian ditutup dengan para imamatul arba'ah. Maka lihat apa yang terjadi setelah masa mereka. Wal kalam fa innahu hadatsa ba'dahum hawaditsu katsira, karena setelah masa mereka, setelah zamannya salaf, muncul berbagai kejadian-kejadian, muncul berbagai perkara-perkara yang baru yang tidak pernah dikenal oleh mereka kalangan para salaf. Wa hadatsa man intasaba ila mutaba'ati sunnah wal hadithi, dan terjadi ini kepada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Dan ternyata orang-orang yang menisbatkan dirinya bahwa dia adalah orang yang mengikuti sunnah, orang yang mengikuti hadis, ternyata dia malah membuat perkara-perkara baru yang tidak pernah dikenal di kalangan para salaf. Siapa mereka? Minal zahiriyah wa nahwihim. Mereka mazhab zahiriyah dan orang-orang yang semisal mereka. Mazhab zahiriyah mengaku, mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan hadis Rasulullah SAW, namun ternyata menyelisih salaf. Dan memang kita dapati semacam ini. Wa huwa asyaddu mukhalafatan laha, dan mereka itu sangat dahsyat penyelisihannya terhadap salaf. Bukan semua pendapatnya mazhab zahiriyah menyelisih salaf, tidak. Tapi kadang ada beberapa pendapat yang nyeleneh, padahal mereka mengklaim bahwa diri mereka lah pengikut sunnah dan pengikut hadis. Di antara contohnya, mazhab zahiriyah berpandangan, mayoritas ulama 4 mazhab, bahwa yang namanya kurban itu adalah dengan hewan ternak. Al-an'am disebutnya binatang ternak, yaitu sapi, kambing, unta, di antaranya juga kerbau. Kalau kerbau itu saudaranya sapi. Maka yang sah untuk menjadikan kurban adalah binatang ternak ini, unta, kambing, sapi, dan kerbau. Kemudian mazhab zahiriyah berpandangan bahwa yang namanya kurban itu bukan hanya binatang ini saja, tapi seorang itu kalau dia punya ayam di rumahnya, maka dia bisa berkurban dengan ayam. Kalau dia punya burung di rumahnya, kemudian di hari kurban dia bisa berkurban dengan burung yang dimilikinya. Yang namanya berkurban itu tidak terbatas pada binatang ternak saja. Binatang yang halal dimakan pun bisa dikurbankan menurut mereka. Dan mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikut sunnah dan pengikut hadis. Dan ini menyelisih pendapat para salaf, menyelisih mayoritas para ulama 4 mazhab khususnya. Ini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali sedang membantah mereka, sehingga bahwa yang namanya al-haq bersama para salaf. Sehingga kalau ingin berpendapatlah dengan para salaf, maka hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru, keyakinan-keyakinan yang baru, amal-amal yang baru, ibadah-ibadah yang baru yang muncul setelah zaman mereka. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali sedang membantah mazhab zahiriyah. Di antaranya mereka ini mengaku bahwa mereka adalah pengikut sunnah, pengikut hadis. Dan begitulah yang kita saksikan pada orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka pun sama mengaku bahwa mereka pengikut sunnah, pengikut hadis. Namun tinggal dicocokkan, apakah mereka benar-benar pengikut sunnah dan pengikut hadis, atau itu hanya klaim semata. Di antara pendapat yang menyeleneh juga dari kalangan mazhab zahiriyah, tidak semua mazhab zahiriyah, pendapat mazhab zahiriyah itu nyeleneh, tidak. Kadang ada beberapa pendapatnya yang sangat bagus dan kuat, hanya saja ada beberapa yang memang nyeleneh, ini di antaranya. Kemudian di antaranya juga mereka berpandangan bahwa yang namanya menggunjing, bahwa yang namanya ghibah di bulan Ramadan itu dapat membatalkan puasa, bahwa yang namanya berdusta di bulan Ramadan itu membatalkan puasa, dan ini tidak pernah dikenal di kalangan para imam 4 mazhab. Padahal mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikut sunnah, pengikut hadis. Kemudian di antaranya juga mereka berpandangan
Ya namanya seorang anak gadis itu kalau misalkan dilamar, kemudian ditanya, nah apakah engkau ingin menikah dengan si fulan? Kemudian si anak gadis ini diam. Maka diamnya anak gadis ini merupakan tanda bahwa dia setuju dengan si fulan. Nah, al-imam atau jumhur mayoritas ulama mereka mengatakan bahwasanya diamnya gadis ini tanda persetujuannya. Tanda persetujuannya bahwa dia setuju dengan si fulan. Baik. Kalau misalkan kita tanya, kalau ada seorang anak gadis diam ketika ditanya apakah kau mau dengan si fulan, maka ini tanda persetujuannya. Sekarang kalau anak gadisnya mengatakan, iya mau bi, saya mau dengan si fulan, kira-kira ini tanda anak gadis ini setuju atau tidak nikah dengan si fulan? Jawabannya kalau dia biasa saja setuju, apalagi kalau dia mengiyakan, ini tanda bahwa dia benar-benar setuju, kan begitu harusnya. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, mazhab Zahiriyah, mereka mengatakan bahwasanya yang namanya persetujuan seorang gadis itu hanyalah diamnya. Kalau misalkan anak gadis ini mengatakan, iya bi saya mau, maka walinya tidak boleh menikahkannya. Jadi kudu diam, tidak boleh mengatakan iya. Kenapa? Karena zahirnya hadis hanya mengatakan demikian. Mereka mengklaim bahwa mereka lah pengikut sunnah dan hadis, kemudian mereka berpandangan dengan pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang menyelisih pendapatnya salaf. Sehingga dari sini kemudian Al-Imam Ibnu Rajab menegaskan untuk berhati-hati terhadap pendapat-pendapat yang baru yang muncul setelah zamannya salaf. Kalau sudah ada pendapat di kalangan para salaf, maka berpeganglah dengan pendapat tersebut. Kalau para salaf berselisih, maka cukupkan dengan pendapat yang mereka perselisihkan, jangan membuat pendapat yang baru. Lisyududhihi 'anil a'immah, mereka sangat dahsyat penyelisihannya karena berbedanya mereka dengan para imam-imam, terkhusus 4 mazhab ini. Wanfiradihi 'anhum bifahmin yafhamuhu, mereka menyendiri dengan pemahaman yang mereka fahami sendiri. Au ya'khudhu ma lam ya'khudh bil a'immah min qablihi, atau mereka mengambil suatu pendapat yang para imam sebelum mereka tidak pernah berpendapat dengan pendapat tersebut. Ini Al-Imam Ibnu Rajab sedang mengingatkan kita terhadap pendapat-pendapat nyeleneh setelah zamannya para salaf. Sudah begitu mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikut sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Qultu, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Berhati-hatilah engkau untuk berpandangan, untuk berpendapat, untuk berbicara dalam sebuah permasalahan yang engkau tidak memiliki imam di dalamnya. Tandanya jangan seorang atau siapapun tidak boleh kemudian mengemukakan pendapat dalam sebuah permasalahan dan dia tidak memiliki imam dalam permasalahan tersebut. Jangan sampai dia mengamalkan sebuah amalan yang dia tidak memiliki imam dalam amalan tersebut. Kalau memang ini sudah dibahas oleh kalangan para imam. Sehingga ini merupakan metodologinya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa dia tidak berpandangan, dia tidak mengungkapkan sebuah pendapat kecuali ada imamnya. Kecuali ada imamnya, ada ulamanya. Siapa ulamanya? Ulama yang dikenal sebagai seorang alim besar dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian poin yang keempat yang diambil dari prinsip yang keempat ini, wa min ajli hadzal asli, karena prinsip inilah. Apa itu? Bahwa namanya ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, ucapan sahabat, ijma' dan qiyas yang sahih. Karena prinsip inilah, wa huwa fahmul Qur'anil azimi wa sunnatin nabawiyyati ala dhawi fahmi sahabat ridwanullah alaihim, yaitu memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahamannya para sahabat. Taro ahla sunnati wal jamaah adal hadis, maka engkau akan melihat bahwa ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ciri khas ahlul hadis adalah la yakhuduna fi tafsiril Qur'anil azim wa bayani ma'anil hadits bi mujarradil lughati war ra'i wal ma'qul. Engkau akan melihat bahwa ciri khas Ahlussunnah adalah mereka tidak akan lancang berbicara tentang tafsir Al-Qur'an. Mereka tidak akan lancang berbicara tentang tafsir hadis bi mujarradil lughah, dengan hanya sekedar mengandalkan bahasa Arab saja. Ini merupakan ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika mereka menafsirkan ayat Al-Quranul Karim, mereka tidak hanya kemudian mengandalkan bahasa yang mereka mengerti, yang mereka kuasai, tidak. Dan ini merupakan ciri khasnya Ahlussunnah. Ciri khasnya Ahlussunnah adalah ketika menjelaskan makna ayat Al-Quran, makna hadis Rasulullah SAW, mereka akan kembalikannya kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imatul arba'ah. Ini merupakan ciri khas Ahlussunnah.
Warra'i, mereka tidak akan melancang berbicara tentang firman Allah, tentang sabda Rasulullah SAW, berbicara tentang penafsiran Al-Quran, sabda Rasulullah SAW, dengan hanya mengandalkan akal semata, dengan hanya mengandalkan kesimpulan-kesimpulan semata, dengan hanya mengandalkan hawa nafsu perasaan semata. Ini merupakan ciri khas Ahlussunnah dan tidak didapati di kalangan yang lain. Wal ma'qul, atau dengan akal-akalan mereka, tidak. Maka kita akan dapati dimanapun Ahlussunnah itu berada, di belahan bumi manapun, kita akan dapati ketika seorang Ahlussunnah itu menjelaskan tentang penafsiran ayat Al-Quran, mereka akan mengatakan qala sahabah, qala Abdullah bin Mas'ud, qala Abdullah bin Abbas, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Sufyan, dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak akan kita dapati di kelompok yang lain. Karena mereka orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, mereka hanya mengandalkan bahasa Arab yang mereka kuasai. Mereka hanya mengandalkan perasaan dan akal mereka saja. Mereka mengatakan, oh yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala tidak ada di atas langit. Kenapa? Karena kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang lain, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ars kan merupakan syai', ars kan merupakan sesuatu itu juga. Oh, berarti ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang ini. Lah, apakah penafsiran semacam ini dikenal di kalangan para sahabat, sedangkan para sahabat adalah orang yang mengerti, memahami ayat itu turun tentang apa? Lah, apakah ini dikenal di kalangan para tabi'in, para imamatul arba'? Kemudian mereka menggunakan akalan-akalan mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa yang namanya lafaz istiwa itu atau istawa dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Di antara maknanya adalah berkuasa menurut mereka. Loh, kok bisa berkuasa? Iya, di salah satu tafsir disebutkan makna istiwa adalah berkuasa. Istaula maknanya. Maka ketika kami mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maknanya Allah menguasai arsy, bukan maknanya Allah berada di atas arsy. Ini merupakan makna yang benar. Hanya mengandalkan bahasa saja. Iya, benar, istawa dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Di antaranya memiliki kurang lebih 7 makna dalam bahasa Arab. Namun istawa di sana bergandengan dengan kalimat ala. Dan ketika kata istawa bergandengan dengan ala, istawa ala, maka maknanya tidak ada lain kecuali maknanya adalah di atas, al-ulu wal irtifa. Itu maknanya. Karena seorang imam juga ketika di depan ini mengatakan istau. Yang namanya istiwa itu diambil dari kata istawa yastawi istiwaan. Imam mengucapkan istau. Apa makna istau di sini? Maknanya lurus dan terapatkan, lurus dan sempurnakan. Itu memang mana di antara mana istiwa. Kalau hanya kalimatnya istawa saja, istiwa saja tanpa tambahan apa-apa. Namun kalau kita perhatikan ayat Al-Quranul Karim, kita akan melihat di sana digandengkan istiwa ala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada kalimat ala di sana. Ketika istawanya saja memang maknanya banyak, ada sempurnakan, luruskan, ada maknanya ini dan itu. Tapi ketika istiwa itu digandengkan dengan kalimat ala, maka maknanya hanya ada satu, yaitu al-ulu wal irtifa. Mereka hanya mengandalkan bahasa saja. Menurut mereka, akhirnya mereka pun muncul keyakinan-keyakinan yang aneh, pemahaman-pemahaman yang aneh. Orang-orang Syiah, mereka mengatakan, orang-orang Mu'tazilah pun mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak berfirman, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbicara. Al-Quran yang kita baca ini adalah ciptaan Allah, bukan firman Allah. Loh, bagaimana bisa? Bukankah ada ayatnya di sana kallamallah Musa? Mereka mengatakan ini dibacanya kallamallaha Musa. Loh, kenapa Musa sebagai fa'il di sana? Yang maf'ul bihnya adalah lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan bahwa kallamallaha Musa, maknanya Musa mengajak bicara Allah. Musa mengajak bicara Allah bukan berarti Allah bisa berbicara. Mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam, bahwa Allah berbicara. Kemudian mereka mengatakan demikian. Kenapa? Itu dari sisi bahasa Arab. Padahal bacaan yang kita baca adalah kallamallahu Musa, bukan kallamallaha Musa. Dan di sini pentingnya bahasa Arab juga. Karena kalau lafzul jalalah dibaca fathah itu nanti sudah beda artinya. Dan itu nanti konsekuensinya nanti kita akan sama atau selaras, atau kita akan membenarkan keyakinan batil dari kalangan mereka orang-orang Syiah dan Mu'tazilah. Padahal cuma beda dhamma dan fathah saja. Kallamallaha Musa, maknanya Musa mengajak bicara Allah. Dan ini kemudian mereka berpandangan bahwa namanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, tidak berkalam.
bahwa Al-Quran ini adalah ciptaan. Yang namanya ciptaan itu mungkin ada salahnya, perlu untuk direvisi dan lain sebagainya. Akhirnya Ahlussunnah membaca, dan ini merupakan bacaan Kalamallahu Musa, dan ini merupakan bacaan yang dibaca. Semua riwayat bacanya begini yang sahih. Kalamallahu Musa. Kalau bacanya Kalamallahu Musa, Allah mengajak bicara Musa. Karena Allah mengajak bicara Musa, maka tandanya Allah memiliki sifat kalam. Al-Quran yang kita baca ini bukan ciptaan Allah. Al-Quran yang kita baca ini merupakan kalamullah. Allah memang berbicara, dan Allah Subhanahu wa taala memang memiliki sifat kalam, dan seterusnya. Baik, secara umum begitu. Bal yanzuruna fil athar, engkau akan melihat bahwa karakteristik Ahlussunnah, mereka tidak akan menafsirkan Al-Quran, mereka tidak akan menjelaskan makna hadis dengan akal, dengan hanya mengandalkan bahasa saja, dengan perasaannya. Bahkan mereka akan melihat kepada athar riwayat, bagaimana para sahabat menjelaskan, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'ut tabi'in, dan ini merupakan karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yajma'una ma ja'a di salafi fi musannafatihim, mereka akan mengumpulkan apa yang datang dari para salaf, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para tabi'in tabi'in, bahwa sebenarnya inti Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah, bahwa sebenarnya inti dari Al-Fatihah itu sendiri ada pada titik ba-nya. Itulah yang disebut dengan titik wahdaniyah, kata mereka, sebagian mereka. Lah, apakah keyakinan batil semacam ini kemudian pernah dilontarkan, pernah diucapkan dari para sahabat? Apakah para sahabat memahami hal tersebut, sedangkan di masa mereka yang namanya Al-Quran tidak ada titiknya? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwasanya inti Al-Quran ini ada pada surat Al-Fatihah, dan inti dari surat Al-Fatihah ini ada pada titik ba-nya, kan bahkan ada titiknya di bawah. Sedangkan di masa sahabat, di masa tabi'in belum ada titiknya Al-Quran. Kemudian dari mana keyakinan ini muncul? Dan itu ada. Wa yabnuna alaihi fiqhahum wa ijtihadahum, dan Ahlussunnah wal Jamaah, karakteristik Ahlussunnah adalah diantaranya mereka akan membangun fikih dan ijtihad mereka di atas pemahaman salaf. Itu karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak hanya sekedar oh ini maksudnya begini, tidak, tapi mereka akan berupaya mencari apakah para salaf memahami hal demikian, sekalipun dalam masalah fikih, sekalipun dalam masalah fikih, apalagi akidah. Begitu juga dalam masalah ijtihad. Lah sekarang bagaimana dengan masalah-masalah kontemporer yang tidak terjadi di era salaf? Apa hukum Gojek, apa hukum GoFood misalkan, dan lain sebagainya? Apa hukum misalkan membayar dengan lewat misalkan dan seterusnya dan sebagainya? Ini kan tidak pernah terjadi di era salaf. Di era salaf tidak ada HP Android dan lain sebagainya. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memecahkan permasalahan-permasalahan ini? Dan ini kan diperlukan ijtihad. Ijtihad Ahlussunnah dibangun di atas kaidah-kaidah yang telah dilahirkan, yang telah diwariskan dari para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Begitu mereka, maka kita akan melihat dalam masalah-masalah kontemporer pun begitu. Kalau kita akan telusuri, kita akan melihat, mengkaji, maka ulama Ahlussunnah mereka akan menelusurinya dari ucapan para salaf, kaidahnya. Kalau misalkan hukumnya apa, tidak ada di masa mereka, tapi kaidahnya ada. Wa ala khilafihim ahlul bid'ah wal ahwa, dan berbeda dengan mereka Ahlussunnah wal Jamaah, kebiasaan mereka orang-orang menyimpang dari jalan yang lurus, pengekor hawa nafsu. Mereka tidak akan melakukan ini. Pertama kali mereka menafsirkan Al-Quran, kemudian mereka berbicara tentang masalah bahasa Arabnya, ininya dan itunya. Kemudian sudah titik. Tidak menyebutkan bagaimana pemahaman sahabatnya, tabi'innya, tabi'innya dan sebagainya. Bahkan fikih mereka pun dibangun di atas hal tersebut. Tidak berupaya bagaimana para sahabat kemudian mengamalkan hal tersebut. Apakah hal semacam ini sudah ada di era salaf? Kalau ada, bagaimana pendapat mereka? Sehingga Ahlussunnah karakteristiknya adalah membangun keyakinan kita, membangun akidah kita, juga fikih kita sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau tidak ada, bagaimana? Kalau tidak ada, maka minimalnya kaidahnya mengikuti dengan apa yang telah diwariskan dari mereka. Dan ini merupakan karakteristik dari Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wa qad adalatil murji'atu fi hadzal asl, yakni al-iman, dan telah menyimpang orang-orang murji'ah dari asal ini. Ini merupakan prinsip yang sangat mendasar, tapi karena tidak dipahami dengan baik, akhirnya orang-orang murji'ah menyimpang dari asal yang ini. Dalam bab keimanan, an bayanil kitabi wa sunnah wa aqwali sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan, mereka menyimpang, orang-orang murji'ah mereka menyimpang dalam pembahasan iman dari prinsip ini.
dari penjelasan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para sahabat. Mereka orang-orang Murji'ah di antara keyakinannya adalah menganggap bahwa yang namanya dosa-dosa itu tidak berpengaruh terhadap keimanan seorang hamba. Kalau seorang itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang dilakukannya itu tidak mempengaruhi keimanannya. Sedangkan Ahlussunnah berpandangan, Ahlussunnah kemudian memiliki sebuah keyakinan bahwa yang namanya ilmu iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang karena kemaksiatan, bertambah dengan ketaatan. Murji'ah tidak. Kalau seorang itu sudah beriman, maka kemaksiatan yang dilakukannya itu tidak mempengaruhi keimanannya. Kalau kita kan kadang ketika bermaksiat kita futur. Itulah keimanan. Orang-orang Murji'ah tidak. Orang-orang Murji'ah beranggapan bahwa yang namanya iman itu stabil. Tidak, ketaatan tidak mempengaruhi bertambahnya iman, dan kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap berkurangnya iman. Ini keyakinan Murji'ah. Kenapa mereka bisa menyimpulkan hal semacam ini? Ini merupakan hal yang jelas gamblang. Kaum muslimin yang awam sekalipun merasakannya dan mengetahuinya. Ini karena mereka berpaling dari prinsip yang ini. Prinsip yang sangat mendasar. Mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka sendiri. Tidak mau melihat bagaimana para sahabat. Sehingga kita akan melihat tokoh-tokoh orang-orang yang menyimpang dari zaman ke zaman. Bahkan tokoh golongan-golongan yang menyimpang di era sahabat itu tidak ada sahabatnya. Inilah mereka orang-orang Khawarij yang sudah muncul benih-benihnya di era Rasulullah SAW. Rasul ketika membagi bagian perang, kemudian orang yang ini sebagai pentolan orang-orang Khawarij, benih-benihnya sudah muncul, tidak setuju dengan pembagian Rasulullah SAW. Kemudian Utsman bin Affan dibunuh oleh mereka orang-orang Khawarij. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh dengan orang-orang Khawarij ini. Ada seorang yang bernama Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam ini bukan seorang sahabat. Ketika hidup di masa Umar ibn Khattab, Abdurrahman bin Muljam adalah seorang pembaca Quran yang dibutuhkan di Madinah. Saat di zamannya Umar ibn Khattab saat itu, penduduk Mesir membutuhkan seorang yang bisa mengajari membaca Al-Quran Al-Karim. Meminta surat kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab untuk mengirim utusan yang bisa mengajari Al-Quran di sana, kaum muslimin di sana. Kemudian Umar bin Khattab mengirimkan sebuah surat, kemudian mengirim orang ini, Abdurrahman bin Muljam, mengatakan bahwasanya aku kirimkan kepadamu seorang yang kami butuhkan di Madinah. Yaitu Abdurrahman bin Muljam. Muliakan dia, berikanlah tempat tinggal untuknya. Muliakan dia. Kemudian akhirnya Abdurrahman bin Muljam pun tinggal di Mesir di zaman Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab wafat. Kemudian generasi berikutnya, khalifah berikutnya itu Utsman bin Affan. Muncullah kemudian fitnah Khawarij, golongan orang-orang Khawarij. Utsman bin Affan kemudian dibantai oleh mereka orang-orang Khawarij di rumahnya sendiri. Kemudian setelah zamannya Utsman bin Affan, kemudian dicarilah orang-orang yang membunuh Utsman itu. Kemudian ditegakkanlah kisos. Sebagian mereka dikisos, sebagian mereka lagi lari di negeri Mesir. Beberapa orang, 1 atau 2 orang lari ke negeri Mesir. Kemudian akhirnya orang-orang Khawarij bangkit lagi di negeri Mesir itu. Kemudian di masa Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij berkumpul kemudian mengatakan, siapa yang mau berjihad di jalan Allah untuk membunuh Amirul Kafirin, Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, disebutkan oleh mereka bahwa dia bukanlah Amirul Mukminin tapi Amirul Kafirin. Kemudian Abdurrahman bin Muljam, orang yang sangat dibutuhkan di era Umar bin Khattab, mengacungkan, angkat tangan, kemudian mengatakan saya akan membunuh Amirul Kafirin. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ketika sedang sholat subuh kemudian ditusuk akhirnya wafat. Kemudian setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka dikisos, tegakkanlah kisos. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam pun dikisos, ditangkap kemudian dikisos. Yang namanya kisos, penggal kepalanya. Abdurrahman bin Muljam request pada Al-Gojo yang ingin memenggalnya. Dia katakan bahwasanya jangan penggal kepalaku sekali tebasan, tapi cincang-cincanglah dari ujung kaki hingga kepala, agar aku bisa menyaksikan tubuhku ini ditebas, dicincang-cincang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun dari sahabat yang bersama mereka. Dan ini merupakan penyimpangan, sumber penyimpangan itu begitu. Tidak ada sahabat di sana, maka orang-orang yang menyimpang, maka mereka akan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya sendiri. Sehingga tidak ada para sahabat yang bersama mereka, sekalipun itu di era mereka. Tidak ada seorang pun sahabat. Ketika Abdullah bin Abbas kemudian berdiskusi, berdebat dengan orang-orang Khawarij,
1000 sekian lebih mereka bertobat. Kemudian Abdullah bin Abbas setelah melakukan diskusi dialog panjang mengatakan tidak ada seorang pun sahabat bersama mereka. Ini merupakan tanda al-haq, ini merupakan tanda jalan kebenaran, maka jangan sampai tertipu. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran Sunnah, dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman siapa? Karena bisa jadi dia kemudian memahami hal tersebut dari hawa nafsunya sendiri. Dan ini merupakan ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Orang-orang Murji'ah, mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka sendiri. Akhirnya mereka pun menyimpang dalam masalah keimanan terutama. Wa'tamadu ala ra'yihim, mereka hanya semata-mata mengandalkan akal perasaan mereka. Wa'ala ma ta'awwaluhu bifahmihi bil lughah, mereka hanya mengandalkan menafsirkan Al-Quran dan hadis itu dengan hanya berlandaskan bahasa Arab saja. Wa hadhi tariqatu ahlil bid'ah, dan ini merupakan metodologinya orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Walihada kana Imam Ahmad yaqul, oleh karenanya Al-Imam Ahmad mengatakan, aktsaru ma yukhti'un nasu min jihati ta'wil wal qiyas, banyak orang-orang yang keliru, bahkan banyak orang-orang yang menyimpang dari sisi menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan perasaannya, dengan akalnya, dan dari sisi kias. Oleh karenanya Ahlussunnah wal Jamaah membangun keyakinannya, akidahnya, tauhidnya di atas Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat dan ijma'. Adapun ibadah baru ditambahkan bahwa dalil yang disepakati adalah ditambah dengan kias yang sahih. Adapun mereka kadang mengkiaskan dalam masalah keyakinan dan ini merupakan kebatilan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita baca sedikit di pertemuan di sore hari ini. Maka ini merupakan prinsip yang sangat dasar dan mendasar, dan memang sangat panjang sekali penjelasannya, karena ini merupakan perkara yang sangat penting yang seharusnya setiap muslim memahami dan mengetahuinya. Karena kalau ini runtuh, maka sudah hancur semua nanti agama yang dibangunnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu